Desa Sukmajaya, sebuah desa kecil yang tenang di kaki Gunung Sagara, mendadak berubah menjadi ladang kematian. Warga meninggal satu persatu, tubuh membiru, mata terbelalak, tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Di balik semua itu, tersembunyi dendam lama 3 dukun santet yang haus darah. Di tengah teror yang mencekam, seorang santri muda bernama Ajo mendapat firasat aneh, didatangi arwah kakeknya, Mbah Kasan, seorang ulama sepuh yang telah lama wafat. Dari mimpi itu, Ajo menerima sebuah kunci kuningan, kunci menuju warisan ilmu gaib yang telah disegel puluhan tahun. Malam ini, kisah warisan Mbah Kasan akan terbuka. Sebuah perjalanan ruhani yang akan membawa Ajo berhadapan langsung dengan kekuatan ilmu hitam, dan menghancurkannya dalam sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti, amin. Desa Sukmajaya, sebuah desa kecil di kaki Gunung Sagara, biasanya selalu damai. Pagi-paginya diisi suara ayam berkokok, anak-anak berlarian di pematang sawah, dan bau harum padi muda terbawa angin dari ladang. Rumah-rumah penduduk sebagian besar masih berdinding anyaman bambu, beratap genting merah kusam. Malam hari, suara jangkrik dan kodok menjadi musik alami yang menemani warga beristirahat. Namun, ketenangan itu hancur hanya dalam hitungan hari. Semuanya dimulai ketika Pak Sanuri, seorang petani padi yang terkenal ramah, ditemukan terbaring kaku di beranda rumahnya menjelang subuh. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tapi matanya melotot lebar, lidahnya menjulur, dan kulitnya membiru seolah dicekik makhluk tak kasat mata. Hanya satu hal yang membuat bulu kuduk warga berdiri, di telapak tangannya menggenggam erat gumpalan tanah basah bercampur serpihan tulang ayam. Kematian itu dianggap musibah biasa pada awalnya. Namun, 2 hari kemudian, Bu Ruminah, janda penjual jamu gendong, juga ditemukan meninggal dalam keadaan serupa. Bedanya, kali ini di depan rumahnya tergeletak boneka jerami sebesar telapak tangan, wajahnya dicoret arang, dan tubuhnya ditancapi 7 jarum panjang berwarna hitam legam. Malamnya, warga mengaku mendengar suara gamelan sayup-sayup di udara, padahal desa ini tidak sedang punya hajatan. Isu cepat menyebar di warung kopi milik Pak Rubai, satu-satunya tempat nongkrong para lelaki desa. Obrolan tentang santet mulai terdengar. Beberapa orang bahkan menyebut 3 nama, Ki Maruto, Nyi Sarini, dan Mbah Rengga, dukun-dukun santet dari desa seberang yang pernah diusir karena perbuatannya. Konon, mereka menyimpan dendam pada Sukmajaya karena warga pernah menolak permintaan mereka mengadakan ritual di makam leluhur desa. Sementara warga sibuk mencari cara melindungi diri dengan bawang putih, garam, dan potongan besi yang digantung di pintu rumah, Ajo, seorang santri berusia 22 tahun, memilih tetap tenang. Ia tinggal di pesantren Al-Mustaqim, yang terletak di pinggiran desa, di bawah asuhan Kiai Munawar. Sehari-hari, Ajo menghabiskan waktunya menghafal Al-Quran, membantu mengajar anak-anak mengaji, dan merawat kebun kecil pesantren. Ia bukan tipe yang percaya tahayul, meski ia tahu kakeknya, Mbah Kasan, pernah dikenal sebagai ulama sepuh yang menguasai ilmu lahir dan batin. Kehidupan Ajo berjalan biasa sampai malam Jumat itu. Sekitar pukul 2 dini hari, Ajo terbangun mendadak. Udara kamar asramanya terasa aneh, dingin, tapi bercampur bau dupa yang samar. Dari luar jendela, ia mendengar suara langkah kaki yang berat, seperti seseorang menyeret rantai. Ajo bangkit, mengintip keluar, namun hanya melihat halaman pesantren yang gelap. Tiba-tiba, dari arah langit-langit, suara seseorang memanggil namanya pelan. Ajo, Ajo cucuku, waktunya telah tiba. Suara itu dalam, namun lembut. Saat Ajo menoleh, ia terkejut setengah mati. Di ujung ranjang, berdiri sosok lelaki tua berjubah putih, bersorban, dengan wajah yang sangat ia kenali dari foto-foto lama di rumahnya. Mbah Kasan. Sosok itu tersenyum tipis, meski matanya menyimpan keseriusan yang membuat Ajo tercekat. Desa kita dalam bahaya. 3 dukun durhaka telah melepaskan bisa iblis di tanah ini. Waktunya engkau membuka segel yang kututup puluhan tahun lalu. Ambil kunci itu, sebelum terlambat, ujar Mbah Kasan, lalu menghilang seperti kabut tertiup angin. Ajo terdiam lama, jantungnya berpacu cepat. Ia yakin ini bukan mimpi biasa, terlalu nyata, terlalu detail. Saat mencoba menenangkan diri, ia merasakan sesuatu di bawah bantalnya. Tangannya meraba, dan menemukan sebuah kunci kuningan kecil, berukir motif rajah aneh yang tak ia kenali. Kunci itu hangat, seolah baru digenggam seseorang. Ajo menatapnya lama, bulu kuduknya berdiri, dan entah mengapa,
ia merasa kunci itu mengenal dirinya. Keesokan paginya, kabar duka kembali menyebar. Sarman, anak muda yang baru pulang merantau, ditemukan pingsan di jalan dekat kebun bambu. Tubuhnya dingin, nafasnya berat, dan di dadanya tertempel kertas dengan tulisan aksara Jawa kuno berwarna merah. Sarman selamat, tapi sampai siang ia tak bisa bicara. Warga semakin ketakutan. Mereka mulai mengungsi ke rumah saudara di desa lain. Ajo merasa semua yang terjadi memiliki kaitan dengan pesan Mbah Kasan. Ia teringat sebuah lemari tua di rumahnya, peninggalan kakeknya, yang selama ini terkunci rapat. Ibunya pernah bilang, kunci lemari itu hilang sejak Mbah Kasan wafat. Kini, kunci kuningan di tangannya seolah memanggil untuk dicocokkan. Sore itu, selepas mengajar anak-anak mengaji, Ajo memutuskan pulang ke rumah ibunya di ujung desa. Rumah itu berdiri sederhana di tepi sawah, dengan pohon mangga besar yang menaungi halamannya. Ibunya menyambut heran saat Ajo masuk sambil membawa kunci. "Ajo, kunci apa itu?" tanya sang ibu. "Entahlah, Bu, tapi aku rasa ini kunci lemari Mbah," jawab Ajo pelan. Tanpa banyak bicara, mereka menuju kamar belakang. Lemari kayu jati itu berdiri di pojok, penuh debu, dan sudah lama tak tersentuh. Saat kunci dimasukkan, terdengar bunyi klik yang pelan namun menggetarkan hati. Ajo menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu lemari, dan di dalamnya, ia melihat sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Lemari kayu jati tua itu berdiri angkuh di pojok kamar belakang. Warnanya sudah pudar, ukiran-ukiran di permukaannya tertutup debu tebal, namun aura yang memancar darinya terasa aneh, seakan benda itu punya nyawa sendiri. Sejak kecil, Ajo selalu dilarang membuka lemari itu. Ibunya hanya bilang, isinya bukan untuk anak kecil. Dan ketika Mbah Kasan wafat, kunci lemari hilang begitu saja, seperti ikut terkubur bersama jasadnya. Kini, kunci kuningan berukir rajah di tangan Ajo bergetar pelan. Saat dimasukkan ke lubang kunci, terdengar bunyi klik yang halus namun menggema di telinga. Ajo menarik napas panjang, lalu memutar pegangan lemari perlahan. Pintu kayu itu terbuka, mengeluarkan bunyi krek panjang yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalam, hanya ada dua benda, sebuah kitab tebal bersampul kulit berwarna coklat tua dengan sudut-sudutnya lapuk, dan tasbih hitam yang butirannya sebesar biji kemiri, terbuat dari batu wulung yang memantulkan cahaya samar. Tak ada debu sedikit pun yang menempel pada keduanya, seolah benda-benda itu selalu bersih, meski lemari sudah puluhan tahun tertutup. Ajo mengulurkan tangan. Begitu jemarinya menyentuh kitab, hawa dingin menjalar cepat dari ujung jari ke seluruh tubuh. Bulu kuduknya berdiri, dan telinganya dipenuhi suara lantunan ayat-ayat suci yang bergaung entah dari mana. Lalu, di balik itu, terdengar bisikan lembut, suara Mbah Kasan. "Itulah kitab Kodim, cucuku. Isinya adalah rahasia yang tak semua ulama berani mempelajarinya. Ilmu ini hanya untuk menumpas kezaliman. Jangan pernah kau gunakan untuk kesombongan." Ajo menggenggam kitab itu lebih erat. Pada halaman pertama, tertulis kaligrafi indah dengan tinta emas, "Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa membaca dan mengamalkan isinya dengan hati yang kotor, maka ia akan binasa oleh ilmunya sendiri." Di bawahnya, ada rajah berbentuk bintang bersegi 8 yang memancarkan kilau samar. Ia membuka beberapa halaman, matanya tertuju pada tulisan yang membahas Raja Khatamun Nubuwah, doa penembus tirai, dan asma pemutus santet. Setiap huruf seolah hidup, bergetar, dan melayang di udara sebelum kembali ke halaman. Tidak ada yang seperti ini di kitab manapun yang pernah ia pelajari di pesantren. Ibunya, yang sedari tadi mengamati dari pintu kamar, berbisik lirih, "Itu warisan mbahmu, Jo. Dulu, banyak orang bilang beliau tak hanya menguasai ilmu agama, tapi juga ilmu sepuh. Ilmu yang jarang diwariskan, karena berat amanahnya." Ajo menutup kitab perlahan, lalu mengambil tasbih hitam. Saat ia genggam, butiran batu itu terasa hangat, seolah menyimpan nyala api kecil. Seketika, ingatannya terputar cepat, kilasan wajah-wajah warga desa yang sakit, meninggal, dan menangis ketakutan. Suara gamelan samar, bau kemenyan, dan bisikan mantra dari kejauhan ikut menyeruak. Semua itu terasa nyata, seperti ia sedang berada di dua dunia sekaligus. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara gaduh. Warga berteriak panik, menyebut nama Pak Rubai, pemilik warung kopi. Ajo dan ibunya bergegas keluar. Di tengah jalan, Pak Rubai terbaring lemas, tubuhnya kejang-kejang. Mulutnya berbuih, dan di dadanya menempel seekor kadal hitam yang masih hidup, matanya merah menyala. Warga mencoba menyingkirkannya, tapi kadal itu seperti menempel kuat, mencengkeram kulit dengan kukunya yang panjang.
Tanpa berpikir panjang, Ajo melangkah maju. Ia mengeluarkan tasbih batu wulung dari sakunya, memegangnya dengan tangan kanan, dan melafalkan ayat kursi dengan suara tegas. Tasbih itu memancarkan kilau hijau, dan dalam hitungan detik, kadal hitam itu menggelepar, melepaskan cengkeramannya, lalu hancur menjadi abu. Parubayi tersedak, batu keras, lalu terkulai lemas tapi selamat. Semua mata tertuju pada Ajo. Wajah-wajah warga campuran antara heran, takut, dan harapan. Seorang bapak berbisik, dia, cucunya Mbah Kasan, ilmunya sudah bangkit lagi. Ajo merasa dadanya berat. Ia tahu ini baru permulaan. Ilmu yang diwariskan kepadanya bukan untuk main-main. Ia harus mempelajarinya lebih dalam, karena jelas, 3 dukun santet itu tidak akan berhenti. Mereka sudah menanamkan teror di desa, dan akan terus menuntut nyawa. Malam itu, Ajo kembali membuka kitab kodim di kamarnya. Ia membaca mantra pagar bumi, asma pelindung ruh, dan rukyah pemutus jin. Semakin ia membaca, semakin kuat hawa di sekelilingnya, seperti ada mata tak terlihat yang memperhatikannya dari kegelapan. Sesekali, bayangan tinggi kurus dengan mata merah melintas di sudut pandangnya. Tapi Ajo tak terganggu, ia tahu itu hanyalah uji nyali dari kekuatan gelap yang mulai terusik. Menjelang subuh, Ajo menutup kitab, lalu menatap tasbih batu wulung di tangannya. Dalam hati, ia berjanji, aku akan lindungi desa ini. Dengan izin Allah, tidak ada lagi satupun warga yang mati sia-sia karena santet. Dan jauh di hutan dekat Gunung Sagara, 3 sosok berjubah hitam duduk mengelilingi api unggun, tertawa lirih. Salah satu dari mereka berkata, warisan Mbah Kasan sudah bangkit. Bagus, berarti darahnya akan lebih enak untuk dipersembahkan. Sejak kejadian Pak Rubayi selamat dari serangan kadal hitam itu, suasana desa Sukmajaya semakin mencekam. Warga mulai jarang keluar rumah, bahkan pada siang hari. Anak-anak dilarang bermain di luar, pintu-pintu rumah tertutup rapat, dan di beberapa teras rumah terlihat gantungan bawang putih, garam, serta potongan besi karatan, usaha seadanya untuk menangkal gangguan gaib. Namun, teror tidak berhenti, malah semakin menjadi-jadi. 3 hari setelah insiden itu, Pak Karno, seorang petani tua, terbangun di tengah malam karena mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Ketukan itu pelan, teratur, dan berlangsung lama. Saat ia membuka pintu, tidak ada siapapun. Namun, di ambang pintu tergeletak seekor ayam hitam dengan bulu berdiri tegak, matanya terbelalak, dan ususnya terburai keluar. Anehnya, darah ayam itu mengalir membentuk garis melingkar tepat di depan pintu. Pak Karno merasa tubuhnya merinding hebat. Ia mencoba menyingkirkan bangkai ayam itu, tetapi baru saja ia menyentuhnya, matanya langsung berkunang-kunang. Keesokan paginya, ia ditemukan pingsan di lantai rumah, dengan lidah membengkak dan wajah membiru. Warga yakin, ini ulah dukun santet yang sama. Belum sempat warga pulih dari keterkejutan itu, kabar menyeramkan lain muncul. Bu Minah, janda paruh baya yang tinggal sendirian di ujung desa, mendapati boneka jerami tergantung di jendela dapurnya. Boneka itu berwajah mirip dirinya. Terdapat bekas arang membentuk alis dan bibir, sementara tubuhnya ditusuk puluhan jarum besi berkarat. Begitu boneka itu dibuang ke sungai, tubuh Bu Minah mendadak panas seperti terbakar, kulitnya memerah, dan ia menjerit-jerit tanpa henti. Butuh waktu hampir setengah hari bagi Ajo untuk memulihkan kondisinya dengan bacaan rukyah dari kitab kodim. Setiap kejadian aneh itu meninggalkan tanda yang sama. Hawa dingin menusuk tulang, bau kemenyan bercampur amis darah, dan suara gamelan samar yang datang entah dari mana. Warga mulai menyadari, ini bukan sekadar santet biasa, ini adalah teror yang dilakukan secara berkelanjutan, dengan tujuan melemahkan mental desa sebelum mengambil nyawa mereka satu persatu. Ajo tahu ia harus bergerak lebih cepat. Ia menghabiskan malam-malamnya membaca dan menghafalkan bagian-bagian penting dari kitab kodim. Ada satu bab yang membuatnya tertegun, asma pemutus santet. Di dalamnya dijelaskan bahwa ilmu santet tingkat tinggi biasanya menggunakan perantara benda, binatang, atau bahkan roh gentayangan untuk mengirimkan energi kematian. Jika perantaranya dihancurkan, serangan akan gagal total. Namun, untuk menemukan perantara itu, seseorang harus memiliki mata batin warisan, kemampuan khusus yang hanya bisa dibangkitkan melalui ritual tirai nurani. Ritual itu tidak mudah. Ajo harus berpuasa selama 3 hari, hanya berbuka dengan air putih dan sebutir kurma, serta menghabiskan malam di makam Punden Sukamanah, sebuah tempat keramat di pinggir hutan yang dipercaya menjadi lokasi peristirahatan para leluhur desa. Kiai Munawar, guru Ajo, awalnya melarang karena khawatir keselamatan muridnya.
Namun setelah mendengar penjelasan Ajo dan melihat sendiri isi kitab kodim, ia akhirnya mengizinkan. Dengan pesan tegas, jangan sekali-kali tergoda oleh apa yang akan kau lihat. Mata batin itu akan memperlihatkan kebenaran, tapi juga bisa menyesatkan jika hatimu goyah. Malam pertama ritual, Ajo duduk bersila di depan makam punden. Udara di sana berbeda, pekat, seolah waktu berjalan lebih lambat. Lampu teplok kecil menjadi satu-satunya penerang. Ia membaca doa pembuka, lalu menutup mata sambil memutar tasbih batu wulung. Di telinganya, suara-suara mulai berdatangan, bisikan halus, tawa cekikikan, dan kadang suara tangis bayi. Menjelang tengah malam, Ajo merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Saat ia membuka mata, berdiri sosok perempuan berambut panjang, wajahnya pucat seperti mayat, namun matanya memancarkan cahaya merah. Perempuan itu berbisik, "Ajo, mereka ada di sini, di batas desa, di bawah pohon asem tua." Setelah itu, sosok itu menghilang, meninggalkan bau wangi melati bercampur busuk bangkai. Malam kedua, Ajo mulai melihat bayangan-bayangan samar yang mengelilinginya. Ada sosok tinggi kurus membawa tongkat, seorang perempuan dengan selendang hitam menutupi wajahnya, dan lelaki tua dengan topi anyaman besar. Ia tahu, itulah gambaran 3 dukun santet yang menjadi musuhnya. Namun ritual belum selesai, ia harus bertahan hingga malam ketiga untuk membuka sepenuhnya mata batin warisan. Malam ketiga menjadi yang paling berat. Hawa dingin di sekitar makam seperti menusuk tulang, meski tubuhnya berkeringat dingin. Suara gamelan semakin jelas, disertai aroma dupa yang menusuk hidung. Tiba-tiba, dari tanah di depan makam, muncul sebuah tangan kurus berkulit hitam legam, mencoba meraih kakinya. Ajo tetap memejamkan mata, melantunkan ayat kursi berulang kali hingga tangan itu kembali tenggelam ke tanah. Ketika ayam jantan pertama berkokok, Ajo membuka mata. Dunia sekitarnya terlihat berbeda, lebih tajam, warna-warna lebih pekat, dan ia bisa melihat benang-benang hitam tipis menghubungkan rumah-rumah warga dengan titik tertentu di batas desa. Benang itu seperti saluran energi gelap. Dan di ujungnya, ia melihat kabut pekat di sekitar pohon asem tua. Ajo tahu, di sanalah ia harus memulai pertempuran pertamanya melawan dukun santet. Namun di saat yang sama, jauh di tempat lain, 3 dukun itu sedang berkumpul di dalam sebuah gubuk reot di tengah hutan. Kimaruto tersenyum licik sambil berkata, mata batinnya sudah terbuka, ini saat yang tepat untuk memancingnya keluar. Malam itu, langit desa Sukmajaya dipenuhi awan kelabu. Bulan tertutup rapat, membuat suasana gelap pekat tanpa cahaya alami sedikit pun. Angin berhembus pelan namun dinginnya menembus tulang. Suara jangkrik dan kodok yang biasanya riuh mendadak hilang, tanda alam seakan tahu ada sesuatu yang tidak wajar akan terjadi. Ajo berdiri di pinggiran desa, tepat di dekat pohon asem tua yang sudah berusia ratusan tahun. Pohon itu menjulang tinggi, batangnya bengkok-bengkok seperti urat otot yang mengeras, daunnya lebat dan bergerak perlahan meski tidak ada angin. Menurut cerita orang tua desa, pohon itu adalah tempat persinggahan makhluk-makhluk gaib, dan tak ada warga yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Namun malam ini, Ajo justru berdiri sendirian di hadapannya. Di genggaman tangan kanannya, tasbih batu ulung berkilau samar memantulkan cahaya lampu sentir kecil yang ia bawa. Di saku bajunya, kitab kodim tersimpan rapat. Mata batinnya yang telah dibuka melalui ritual tirai nurani kini memungkinkannya melihat dunia dengan cara berbeda. Kabut tipis berwarna abu-abu terlihat mengelilingi pohon asem itu, dan dari dalam kabut, ada bayangan tinggi kurus yang bergerak perlahan. Langkah Ajo terasa berat, bukan karena takut, tetapi karena hawa dingin yang menyelimuti tempat itu. Setiap ia melangkah mendekat, daun-daun di sekitarnya bergetar, dan suara gamelan sayup terdengar semakin jelas. Aroma dupa bercampur amis darah menyengat hidung. Tiba-tiba, kabut di depan pohon itu berputar cepat, membentuk pusaran. Dari dalamnya, muncullah sosok lelaki tua dengan tubuh sangat kurus, kulit pucat, dan mata merah menyala. Tubuhnya dibalut kain hitam panjang, dan di tangannya menggenggam segenggam tanah bercampur serpihan tulang. Kimaruto, dukun santet pertama. Jadi ini cucunya Mbah Kasan, suara Kimaruto serak, seperti gesekan besi berkarat. Aku sudah menunggu. Darahmu akan jadi persembahan paling manis untuk guru kami. Ajo tak menjawab, ia hanya memegang tasbih lebih erat, lalu menunduk sedikit membaca ayat pembuka dari kitab kodim yang sudah ia hafal. Kimaruto tertawa kecil, lalu melemparkan segenggam tanah itu ke arah Ajo. Begitu tanah itu mengenai tanah di depannya, api biru menyala sekejap, diikuti ribuan belatung hitam yang muncul dan bergerak cepat ke arah Ajo, melata di tanah seperti banjir.
Ajo melangkah mundur setapak, lalu memutar tasbih batu wulung di tangannya sambil melafalkan ayat kursi. Setiap butir tasbih yang ia putar memancarkan cahaya hijau, membentuk lingkaran pelindung di sekelilingnya. Begitu belatung-belatung itu menyentuh cahaya itu, mereka langsung mengerut, menghitam, lalu menghilang menjadi asap tipis. Kimaruto menyipitkan mata, lalu menggerakkan tangannya cepat membentuk pola aneh di udara. Dari mulutnya keluar mantra panjang dalam bahasa yang terdengar seperti desisan ular. Seketika, kabut di sekeliling mereka berubah menjadi ratusan jarum hitam yang melayang di udara, siap menghujam tubuh Ajo. Ajo menarik napas dalam-dalam. Ia mengangkat tangan kirinya, membentuk mudra seperti yang diajarkan Mbah Kasan dalam mimpinya, lalu membaca asma pemutus santet. Suara lantunannya bergema, dan jarum-jarum hitam itu mulai bergetar di udara. Dalam hitungan detik, cahaya putih meledak dari pusat tasbih, menghantam semua jarum itu hingga meleleh menjadi cairan hitam yang menguap ke udara. Kimaruto mundur setapak, wajahnya penuh amarah. "Kau pikir bisa mengalahkanku, bocah?" teriaknya, lalu ia menancapkan tongkat kayu yang ia bawa ke tanah. Getaran aneh merambat di tanah, dan dari retakan tanah itu, muncul sosok-sosok manusia berwajah pucat dengan mata kosong, mayat-mayat yang dirasuki arwah gentayangan. Mereka berjalan pelan tapi pasti ke arah Ajo, mengerang seperti orang kesakitan. Ajo tahu, ini ujian mental. Mayat-mayat itu adalah korban santet masa lalu, dan beberapa wajahnya dikenali warga desa. Namun ia tidak boleh gentar. Ia membuka kitab kodim, mencari halaman rukyah pemutus jin. Begitu menemukannya, ia mulai melantunkan ayat-ayatnya dengan penuh keyakinan. Suaranya semakin lantang, dan cahaya putih menyelimuti tubuhnya. Mayat-mayat itu terhenti. Beberapa menutupi wajah, beberapa lainnya berteriak nyaring sebelum berubah menjadi asap hitam yang terbawa angin. Kimaruto terhuyung ke belakang, terbatuk darah hitam kental. "Tidak, ini belum berakhir," teriaknya. Namun sebelum ia sempat melakukan serangan berikutnya, Ajo memutar tasbih dengan cepat, mengarahkan telapak tangan ke arahnya, dan mengucapkan, "Kun fayakun." Cahaya hijau terang menyambar tubuh Kimaruto. Jeritan panjang terdengar, lalu tubuhnya terbakar dari dalam, pecah menjadi partikel debu hitam yang terbawa angin malam. Kabut di sekitar pohon asem itu perlahan hilang. Suara gamelan pun lenyap. Hanya tinggal Ajo yang berdiri di sana, napasnya terengah, namun matanya menatap jauh ke arah Gunung Sagara. Ia tahu, dua dukun lainnya pasti sudah merasakan kematian Kimaruto, dan mereka tidak akan tinggal diam. Di tempat lain, jauh di lereng Gunung Sagara, Nyi Sarini dan Mbah Rengga menghentikan ritual mereka. Nyi Sarini menatap rekannya dengan mata menyala marah. Cucunya Mbah Kasan sudah membunuh Maruto. Ini artinya, kita harus memanggil kekuatan yang lebih besar. Malam itu, langit di atas Gunung Sagara memancarkan kilatan merah samar, tanda badai ilmu hitam sedang dipersiapkan. Malam itu, angin dari puncak Gunung Sagara membawa aroma anyir yang membuat bulu kuduk berdiri. Ajo berdiri di bibir tebing desa Sukmajaya, menatap ke arah lereng yang diselimuti kabut tebal. Di sanalah, menurut pesan yang ia terima lewat mimpi, 3 dukun santet telah memulai ritual terakhir mereka. Desa sudah nyaris lumpuh. 3 hari terakhir, korban terus berjatuhan. Tubuh mereka membiru, bibir menghitam, dan di bagian dada ditemukan bekas luka kecil seperti tusukan jarum. Ajo tahu, itu tanda bahwa santet yang digunakan adalah ilmu jarum gaib, salah satu ilmu hitam paling mematikan yang hanya bisa dihentikan sebelum bulan purnama mencapai titik tertinggi. Di tangan kirinya, Ajo menggenggam kitab tua warisan Mbah Kasan yang kini tak lagi terkunci. Di tangan kanannya, seutas tasbih kayu cendana yang pernah dipakai Mbah Kasan saat mengalahkan kelompok dukun hitam di tahun 1970-an. Tasbih itu bergetar pelan, seolah merasakan kehadiran energi kegelapan yang semakin dekat. Perjalanan menuju lokasi ritual tidak mudah. Jalur setapak di lereng Sagara yang biasanya dilalui petani kini terasa asing. Pohon-pohon waru dan beringin tampak lebih rapat, seakan menutup jalan. Suara-suara aneh terdengar di sela-sela angin malam, tawa cekikikan, bisikan yang menyebut nama Ajo, dan kadang-kadang suara langkah kaki yang mengikuti dari belakang, padahal saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Sampai di sebuah batu besar berbentuk kepala naga, Ajo berhenti. Batu itu adalah penanda alam gaib yang pernah diceritakan Mbah Kasan. Di sanalah batas antara dunia manusia dan medan ritual para dukun. Jika melangkah melewati batu itu, maka ia tidak akan bisa kembali sebelum semua penghalang dihancurkan. Ajo menghela napas panjang, melafalkan doa perlindungan yang diajarkan gurunya di pesantren. Begitu ia melangkah melewati batu,
suasana langsung berubah. Kabut semakin pekat, udara menjadi panas, dan tanah di bawahnya terasa lembab seperti diinjak di atas genangan darah. Di kejauhan, Ajo melihat lingkaran ritual. 3 dukun santet berdiri mengelilingi sebuah altar batu, tubuh mereka dibalut kain hitam dengan simbol-simbol merah yang dipulas menggunakan darah segar. Di tengah altar, ada sebuah kendi tanah liat yang mengeluarkan asap berwarna hijau. Ajo tahu, itu adalah kendi sukma, wadah penampung jiwa-jiwa korban santet. Ketika salah satu dukun menyadari kehadiran Ajo, mereka menghentikan mantra dan menatapnya dengan mata merah menyala. Akhirnya, cucu Mbah Kasan datang juga, ujar salah satu dari mereka dengan suara serak. Kami sudah menunggumu, darahmu akan menjadi kunci terakhir kekuatan kami. Tanpa banyak bicara, Ajo membuka kitab tua. Halaman demi halaman berputar sendiri, sampai berhenti pada satu lembar bertuliskan Asmaul El-Haq. Segera, cahaya putih memancar dari kitab, membuat para dukun terhuyung. Namun mereka tidak mundur. Salah satu dari mereka melemparkan segenggam tanah kuburan ke arah Ajo. Tanah itu berubah menjadi puluhan ular hitam yang melompat hendak menggigit. Ajo memutar tasbihnya dengan cepat sambil melantunkan ayat-ayat suci. Ular-ular itu terbakar oleh cahaya yang keluar dari tasbih dan berubah menjadi asap pekat. 2 dukun mulai panik, tapi yang ketiga tetap melanjutkan mantranya, mencoba mengalirkan santet jarum gaib langsung ke tubuh Ajo. Rasa nyeri menusuk dada Ajo. Ia sempat terhuyung, tapi tiba-tiba ia teringat pesan Mbah Kasan di mimpinya. Jangan lawan dengan amarah. Lawan dengan keyakinan. Imanmu adalah perisai yang tak bisa ditembus. Ajo memejamkan mata, mengarahkan seluruh tenaganya pada satu ayat pemutus sihir. Ketika ayat itu selesai diucapkan, cahaya dari kitab berubah menjadi semburan api putih yang mengelilingi altar. Ketiga dukun itu menjerit, tubuh mereka terbakar tanpa meninggalkan abu, hanya menyisakan kain hitam mereka yang gosong. Kendi sukma pecah, mengeluarkan cahaya-cahaya kecil yang melayang ke langit malam. Itu adalah jiwa-jiwa korban yang akhirnya terbebas. Kabut mulai menipis, udara kembali sejuk, dan Ajo berdiri sendirian di tengah lingkaran batu yang kini hancur. Namun sebelum ia kembali ke desa, Ajo melihat sesuatu di tanah. Sebuah potongan kain putih berlumur darah, dengan simbol asing yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saat ia hendak memungutnya, kain itu tiba-tiba menghilang, seperti ditelan bumi. Ajo sadar, pertempuran ini belum berakhir sepenuhnya. Malam itu, udara di lereng Gunung Sagara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, membuat jarak pandang hanya sebatas beberapa langkah ke depan. Angin berdesir membawa aroma tanah basah bercampur bau kemenyan yang menyengat. Ajo berdiri di tepi jalur setapak yang menuju ke puncak, memegang erat kitab warisan Mbah Kasan di tangan kanan dan tasbih kayu cendana di tangan kiri. Di belakangnya, Kiai Sabil berdiri dengan sorot mata penuh keyakinan, sementara Hashim, sahabat dekat Ajo, mengatur napas dengan susah payah setelah pendakian panjang. Ini malamnya, Jo, kata Kiai Sabil lirih. 3 dukun itu sudah menunggumu di puncak. Mereka ingin mengakhiri semua ini malam ini juga. Ajo mengangguk. Sejak menerima warisan ilmu sepuh dari Mbah Kasan, dia tahu pertempuran ini tidak bisa dihindari. Teror yang dilakukan 3 dukun santet, Ki Darmo, Mak Jirah, dan Paman Karta, sudah menelan nyawa lebih dari 10 warga Sukmajaya. Jika mereka tidak dihentikan malam ini, korban akan terus berjatuhan. Langkah demi langkah, Ajo dan 2 rekannya mendaki jalur yang semakin sempit. Sesekali suara burung hantu terdengar, diikuti gemerisik dedaunan yang seperti mengikuti mereka. Ajo tahu, itu bukan sekadar suara hewan malam. Para dukun telah mengerahkan pasukan gaibnya untuk mengawasi. Ritual pembuka di Batu Tunggul. Sesampainya di Batu Tunggul, sebuah batu besar berlumut yang menjadi penanda jalur menuju puncak, Ajo berhenti. Ia membuka kitab Mbah Kasan, membacakan ayat-ayat tertentu yang telah diajarkan Kiai Sabil. Tiba-tiba, udara di sekitarnya bergetar. Dari dalam kabut, muncul 3 sosok bayangan hitam tinggi menjulang, tubuh mereka kurus namun aura yang terpancar membuat Hashim mundur beberapa langkah. Jadi ini, pewaris Mbah Kasan, suara berat itu milik Ki Darmo. Suaranya seperti 2 batu besar yang saling bergesekan. Kami sudah menunggu. Ajo menatap lurus tanpa gentar. Teror kalian cukup sampai di sini. Malam ini, atas izin Allah, kalian tidak akan lagi mengganggu desa ini. Mak Jirah terkekeh, suaranya melengking memecah keheningan malam. Anak ingusan, berani menantang kami? Mari kita lihat seberapa jauh nyalimu. Pertempuran ruhani. Tanpa aba-aba, udara di sekitar mereka berubah pekat. Mak Jirah melambaikan tangannya,
mengirimkan pusaran asap hitam ke arah Ajo. Hashim hendak maju membantu, tetapi Kiai Sabil menahan, biar dia sendiri yang menghadapinya. Ini ujian terakhirnya. Ajo menutup mata, menarik napas panjang, lalu mengucapkan doa perlindungan yang diajarkan Mbah Kasan. Tasbih di tangannya bergetar, memancarkan cahaya putih yang menembus pusaran asap hitam, memecahnya menjadi kepingan kabut yang hilang ditiup angin. Ki Darmo maju, kedua tangannya menggenggam tongkat bambu kuning yang ujungnya berasap. Dengan satu ayunan, ia mengirimkan kilatan cahaya merah yang memotong udara. Ajo mengangkat kitab warisan, membacakan ayat ruqyah yang membuat kilatan itu berbelok dan menghantam tanah, meninggalkan lubang membara. Paman Karta, yang sedari tadi hanya diam, mengeluarkan botol kecil berisi cairan keruh. Ia membukanya, lalu memercikkan isinya ke tanah. Seketika, puluhan sosok makhluk hitam bersayap muncul dari dalam tanah, melayang menuju Ajo. Namun sebelum mereka sempat mendekat, cahaya dari tasbih Ajo semakin terang, membentuk lingkaran pelindung. Makhluk-makhluk itu memekik kesakitan sebelum lenyap menjadi abu. Ilmu sepuh bangkit sepenuhnya. Ajo merasakan tubuhnya dipenuhi kekuatan yang berbeda dari sebelumnya. Ilmu sepuh Mbah Kasan yang selama ini hanya ia gunakan untuk bertahan, kini sepenuhnya bangkit. Dalam hatinya, ia teringat pesan Mbah Kasan saat bertemu di mimpi, ilmu ini bukan untuk menunjukkan kekuatan, tapi untuk melindungi yang lemah. Dengan keyakinan penuh, Ajo melangkah maju. Ia mengangkat kitab, lalu membacakan ayat terakhir yang telah disegel selama puluhan tahun. Suaranya menggema, bercampur dengan deru angin puncak Gunung Sagara. Tiga dukun itu berteriak kesakitan, tubuh mereka bergetar, lalu satu persatu roboh tanpa sempat melawan lagi. Kilatan cahaya terakhir membungkus tubuh mereka, lalu hening. Hanya suara angin yang tersisa. Kemenangan yang pahit. Hashim mendekat, wajahnya masih pucat. Jo, mereka sudah. Ajo mengangguk pelan. Sudah, mereka tidak akan kembali. Namun dalam hatinya, ia merasakan berat yang luar biasa. Bukan hanya karena pertempuran itu menguras tenaga, tapi juga karena ia tahu, dunia gaib tidak akan pernah benar-benar sepi dari ancaman baru. Kiai Sabil menepuk bahunya. Malam ini, kau sudah membuktikan dirimu sebagai pewaris sejati Mbah Kasan. Tapi ingat, perjalananmu belum selesai. Gunung Sagara menyimpan rahasia lain yang belum terungkap. Ajo menatap puncak gunung yang masih diselimuti kabut. Dalam diam, ia tahu, pertempuran yang lebih besar mungkin akan segera datang. Hujan deras mengguyur desa Sukmajaya sejak sore, membasahi jalanan tanah yang sudah berubah menjadi lumpur licin. Malam itu, warga desa berkumpul di langgar kecil dekat rumah Pak RT untuk menggelar tahlil bagi 3 korban santet yang meninggal minggu lalu. Ajo duduk di saf depan, diapit oleh Ustaz Mahfud dan beberapa santri pesantren tempatnya mengaji. Namun ia merasa ada sesuatu yang janggal sejak awal acara. Dari sudut ruangan, Ajo melihat sosok Bayu, seorang pemuda desa yang dikenal pemabuk, duduk gelisah, sesekali menoleh ke pintu. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tangan kanannya terus memegang kantong kain lusuh. Naluri Ajo langsung bergetar. Ia tahu tatapan orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Saat bacaan tahlil mencapai doa penutup, lampu langgar tiba-tiba padam. Suara hujan makin menderu, disertai petir yang membelah langit. Beberapa warga berbisik, sementara yang lain tetap melanjutkan wirid. Ajo memejamkan mata, berusaha merasakan gangguan gaib yang mungkin sedang masuk. Tiba-tiba, hawa dingin merayap di punggungnya. Dari arah pintu masuk, terdengar suara duk-duk-duk, seperti langkah kaki yang berat dan terseret. Dalam cahaya redup lilin, Ajo melihat sosok tinggi besar, kepalanya dibalut kain hitam, dan tubuhnya penuh luka terbuka yang mengeluarkan darah hitam kental. Wajahnya tak jelas, hanya sepasang mata merah yang menyala seperti bara. Astagfirullah, Ustaz Mahfud berucap lirih. Beberapa warga spontan mundur, sementara Bayu terlihat gemetar hebat, kantong kain di tangannya jatuh, dan dari dalamnya keluar sebuah boneka jerami dengan jarum-jarum menancap di seluruh tubuhnya. Ajo langsung berdiri, membuka tas kecil berisi kitab warisan Mbah Kasan. Ia tahu ini adalah salah satu hantaran terakhir dari 3 dukun santet yang masih berusaha membalas dendam. Sosok itu adalah Pocong Palasik, jelmaan ruh orang yang mati disiksa ilmu hitam lalu dipaksa menjadi pembawa malapetaka. Ajo mulai melantunkan ayat-ayat ruqyah dengan suara tegas. Fa lam ema al-kaukola mosa ema jitum bihi asiru inaloha sayubiluh. Sosok tinggi itu mendengus marah, lalu melompat ke arah Ajo dengan kecepatan luar biasa. Namun sebelum ia sempat menyentuh, Ajo mengangkat tangannya dan membaca ayat kursi penuh kehusyukan.
Cahaya putih keluar dari telapak tangannya, menghantam tubuh pocong Palasik, membuatnya menjerit dengan suara yang tak manusiawi. Bayu, yang sejak tadi mematung, tiba-tiba berteriak, "Ampun, Jo. Aku cuma disuruh. Aku nggak tahu kalau ini akan membunuh orang." Ajo menatapnya tajam. "Siapa yang nyuruh?" Bayu menangis terseduh. "Mereka, para dukun itu. Mereka datang ke mimpiku, memerintahkanku, kalau aku nggak nurut, keluargaku yang akan mati." Sementara itu, pocong Palasik mulai mengecil, tubuhnya retak seperti tanah kering, lalu pecah menjadi debu hitam yang terbawa angin keluar dari celah pintu. Hawa dingin di ruangan pun menghilang. Lampu langgar menyala kembali, seolah tak terjadi apa-apa. Namun warga masih terdiam, wajah-wajah pucat mereka menyiratkan ketakutan yang tak mudah hilang. Ustaz Mahfud memegang bahu Ajo. "Nak, ini sudah semakin gawat. Mereka mulai mengirim pasukan yang tak sekadar ganggu, ini sudah niat membunuh semua yang ada di pihakmu." Ajo mengangguk. Dalam hatinya ia tahu, malam tahlil berdarah ini hanyalah pertanda bahwa puncak pertempuran semakin dekat. Warisan Mbah Kasan yang ia bawa akan diuji habis-habisan. Dan di balik itu semua, ia mulai mencium jejak keberadaan dukun besar, otak di balik semua teror ini, yang belum pernah ia hadapi langsung. Angin gunung bertiup kencang, membawa kabut tebal yang menutup pandangan hingga hanya beberapa langkah ke depan. Di kejauhan, suara lolongan anjing hutan bercampur dengan gemuruh petir yang terus menyambar, seolah langit sedang murka. Ajo berdiri di sebuah tebing terjal di puncak Gunung Sagara, mengenakan jubah hitam pemberian Mbah Kasan, dengan tas kecil berisi kitab tua di dadanya. Malam ini, ia datang untuk mengakhiri semua teror. Sepekan sejak kejadian, malam tahlil berdarah, Bayu akhirnya membuka mulut. Dengan tubuh gemetar, ia menceritakan bahwa dukun besar yang menjadi dalang semua santet ini bersembunyi di puncak Gunung Sagara, melakukan ritual besar untuk memanggil ruh pancer, entitas gaib yang jika berhasil dibangkitkan akan membuatnya kebal terhadap semua serangan dan mampu memusnahkan satu desa hanya dengan kehendak pikirannya. Perjalanan menuju puncak tidak mudah. Sejak kaki menapaki jalur pendakian, Ajo sudah diganggu berbagai penampakan. Hantu-hantu tanpa kepala, pocong yang menggantung di pohon, bahkan sosok-sosok perempuan bergaun putih yang berbaris di pinggir jalan setapak sambil menatapnya tanpa berkedip. Tapi semua itu ia tepis dengan zikir dan bacaan ayat-ayat pelindung yang diajarkan Mbah Kasan. Tepat tengah malam, ia sampai di sebuah lapangan batu di puncak. Di sanalah ia melihatnya, dukun besar, berjubah merah darah, wajahnya penuh garis ukiran seperti topeng, dan mata yang menyala keemasan. Di depannya, lingkaran api mengelilingi altar batu besar, di atasnya terbaring tubuh seorang perempuan muda, kedua tangan dan kakinya diikat kain kafan, wajahnya ditutup kain hitam. Dari getaran hawa gaib, Ajo tahu perempuan itu masih hidup, ia akan dijadikan tumbal. "Jadi ini cucu murid kesayanganku?" Mbah Kasan, suara dukun besar terdengar berat, bercampur gema aneh yang membuat kepala Ajo berdenyut. "Datang untuk mengganggu takdirmu sendiri?" Ajo melangkah maju, menatap lurus ke arah musuhnya. "Bukan untuk mengganggu, tapi untuk mengakhiri. Ilmu hitammu sudah memakan terlalu banyak nyawa. Malam ini semuanya selesai." Dukun besar tertawa keras, lalu mengangkat kedua tangannya. Dari tanah, keluar makhluk-makhluk tinggi kurus, kulitnya pucat kehijauan, matanya merah menyala. Mereka bergerak cepat, mengitari Ajo dari segala arah. Tapi sebelum mereka menyerang, Ajo membuka kitab Mbah Kasan dan membaca mantra pemutus warisan hitam, mantra yang hanya boleh digunakan sekali seumur hidup oleh pewarisnya. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Tanah bergetar. Cahaya emas keluar dari kitab, membentuk lingkaran pelindung yang memusnahkan setiap makhluk yang menyentuhnya. Jeritan mereka menggema di langit malam sebelum lenyap menjadi asap hitam. Dukun besar terkejut, matanya membelalak. "Mustahil! Itu warisan terakhirnya!" Pertarungan pun dimulai. Dukun besar melemparkan gulungan asap pekat yang berubah menjadi puluhan tombak hitam. Ajo mengangkat tangannya, memanggil perisai cahaya. Benturan keduanya menimbulkan ledakan yang membuat kabut di sekitar puncak tersibak. Mereka saling serang dengan kekuatan yang tak lagi manusiawi, petir menyambar mengikuti gerakan Ajo, sementara bayangan raksasa muncul di belakang dukun besar setiap kali ia melempar serangan. Di tengah pertempuran, Ajo menyadari sesuatu. Untuk menghentikan dukun besar, ia harus menghancurkan ruh pancer yang hampir selesai dipanggil. Lingkaran api di altar semakin menyala, tubuh perempuan tumbal mulai bergetar tak terkendali. Ajo menutup kitab, menunduk,
lalu membaca ayat kursi dengan seluruh tenaga jiwa dan raganya. Cahaya putih murni keluar dari tubuhnya, membentuk kilatan yang langsung menghantam lingkaran api. Api itu meledak, altar retak, dan ruh pancer yang hampir muncul menjerit sebelum terhisap kembali ke dalam tanah. Perempuan itu jatuh pingsan, tapi napasnya kembali stabil. Dukun besar menatap Ajo dengan amarah yang tak terlukiskan. "Kau pikir ini akhir, bocah?" "Aku..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, kilat besar menyambar tepat di atas kepalanya. Ajo, dengan satu gerakan cepat, menancapkan tasbih Mbah Kasan ke tanah, melepaskan gelombang cahaya terakhir yang menelan tubuh dukun besar. Jeritan panjang itu menggema, lalu hilang, menyisakan angin sunyi di puncak gunung. Hujan mulai turun, membasuh sisa-sisa pertempuran. Ajo berdiri, memandang langit yang perlahan cerah. Semua sudah selesai. Warisan Mbah Kasan telah ia gunakan sebaik-baiknya, meski ia tahu konsekuensinya, mantra terakhir itu telah menguras separuh nyawanya. Dengan langkah berat, ia menggendong perempuan yang ia selamatkan, menuruni puncak Gunung Sagara. Di kejauhan, fajar mulai merekah, memberi tanda bahwa kegelapan panjang di desa Sukmajaya akhirnya berakhir. Namun di lubuk hatinya, Ajo tahu, selama dunia masih ada, akan selalu ada orang yang menginginkan kekuatan dengan cara kotor. Dan suatu saat, warisan lain akan muncul, menunggu pewaris berikutnya.